Halo Sobat Gen, pendengar setia Radio Gen FM. Apa kabar pagi ini? Seperti biasa nih, aku akan nemenin kalian untuk mulai beraktivitas pagi ini dengan dua berita yang aku akan bawa ini kaula muda. Cus langsung aja bersama aku Amelia Angel Wijaya yang akan nemenin kalian selama beberapa waktu menit ke depan. So, berita pertama itu kalian tahu kan, waktu tahun 2014, tepatnya tanggal 5 Maret, ada kasus pembunuhan seorang mahasiswi di Jakarta yang dimana pelakunya itu adalah mantan pacar dan si pacar mantannya korban itu sendiri. Awalnya kasus ini diketahui oleh petugas penderek mobil yang sedang bertugas pada saat itu. Korban ditemukan di Jalan Tol Bintara kilometer 49. Korban dikabarkan hilang sejak 3 Maret 2014. Kronologi dari kejadian ini adalah pada tanggal 3 Maret 2014, Ade Sarah pamit kepada kedua orang tuanya untuk menginap di rumah temannya. Lalu, pada tanggal 4 Maret 2014, Ade pamit pada pukul 21.00 malam waktu Indonesia Barat untuk mengikuti les bahasa Jerman di salah satu institut bahasa Jerman di Jakarta. Di saat korban sedang menunggu di stasiun Gondang Dia, pelaku yang juga mantan pacar dari korban datang menjemput korban dan memaksa korban untuk masuk ke dalam mobil. Dan ternyata di dalam mobil sudah ada pacar dari mantan korban tersebut. Lalu kedua pelaku mau memulai kejahatannya dengan cara berpura-pura bertengkar di dalam mobil. Lalu setelah itu korban dianiaya dengan cara ditelanjangi, dijambak, dipukul, dicekik, disetrum hingga pingsan. Dalam keadaan pingsan, korban dimasukkan kertas koran ke dalam tenggorokannya oleh salah satu pelaku sehingga kertas koran tersebut menyumbat tenggorokannya hingga korban kehabisan nafas. Selama proses penyiksaan hingga korban meninggal, pelaku membawanya berputar-putar dari daerah Gondang Dia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang, Taman Mini, dan kembali lagi ke Rawamangun. Mobil pelaku juga sempat mogok beberapa kali, lalu setelah mogok beberapa kali, akhirnya pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, pelaku membawa korban untuk dibuang jasadnya di Jalan Tol Bintara kilometer 41. Dan korban ditemukan oleh petugas derek mobil pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu kasus ini diselidiki oleh kepolisian setempat, dan selang beberapa hari kemudian, kedua pelaku ditemukan oleh polisi. Sidang pertama kasus ini dijalankan dan mereka mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun. Namun, selang beberapa lama kemudian, mereka ditetapkan hukumannya menjadi hukuman penjara seumur hidup. Namun yang luar biasa adalah ibu dan ayah korban memaafkan kedua pelaku dan menganggap kedua pelaku adalah anak kandung mereka sendiri. Karena Ade Sarah adalah anak tunggal mereka. Dengar-dengar nih kaula muda, motif dari pembunuhan ini adalah lantaran si pacar korbannya ini sendiri sakit hati karena mantannya si korban masih suka menghubungi Ade Sarah. Jadi gitu, serem banget ya. Terus nih, buat kalian yang pengen liburan di masa-masa pandemi seperti ini, bisa kok, tenang aja. Labuan Bajo membuka trip lagi untuk kalian yang ingin jalan-jalan tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Setelah 5 bulan pemerintah menutup tempat berlibur, akhirnya pemerintah resmi membuka kembali tempat berwisata. Salah satunya adalah Labuan Bajo. Kalian yang masih bingung mau pakai travel agent apa, nggak perlu bingung lagi kaula muda. Karena ada Anjani Trip yang bisa memberikan kalian itinerary berlibur selama 3 hari 2 malam dan menyewakan 3 kapal pesiar milik mereka loh. Namun demikian, para masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Saya sangat mendukung aturan yang ditetapkan pemerintah, terutama protokol kesehatan. Rapid test itu wajib dan kami menjalankan seluruh program kesehatan yang ada dengan menyediakan termogan, hand sanitizer, dan juga membatasi jumlah wisatawan yang ada di kapal agar physical distancing tetap terjaga. Itu kata Rahmat Julia selaku founder dari Anjani Trip. Tentunya dengan dibukanya kembali tempat wisatawan ini, harapannya adalah ekonomi Indonesia cepat kembali pulih ya kaula muda. Dan para masyarakat sendiri sangat antusias ketika wisata ini kembali dibuka. Dan antusias masyarakat terlihat dari saat ketika mereka melihat postingan di Instagram para influencer dan teman-temannya pada saat mereka berlibur ke Labuan Bajo. Bagi kalian yang ingin berwisata, tetap ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada ya, oke?
Itu dia tadi 2 berita yang udah aku bawain dan aku sampaikan. Aku Amelia Angel Wijaya, pamit undur diri. Bye kaula muda.